Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Malam hari ini kita bersuka cita di dalam doa kita, dan kita mau belajar firman Tuhan yang kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 7-9. Saya akan bacakan. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ya. Jadi kita melihat di sini satu peristiwa, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagian satu yang kita akan lihat adalah firman Tuhan didengarkan. Satu ya. Di sini seorang muda, ayat yang ke-9 ya. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Apa yang dibicarakan Paulus? Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, di situ mereka memberitakan Injil firman Tuhan, ya, kabar baik. Jadi yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa harus didengar? Ya, karena dari firman inilah yang hidup itu masuk di dalam hati kita, itu melalui telinga kita mendengar, ya. Tanpa didengar, firman itu tidak masuk ke dalam hidup kita. Nah, Matius 13 ayat 23 ya. Saya akan bacakan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ada firman yang didengar dan dimengerti, ya, akhirnya hidup. Kehidupan itu menghasilkan buah, ya. Mendengar seperti yang dulu pernah kita belajar, itu ada dua versi ya, to hear sama to listen, ya. To hear itu kita hanya mendengar samar-samar, kita dengar seperti suara motor lewat, ya, kita dengar tapi kita tidak memperhatikan, ya, itu berlalu begitu saja, ya. Tapi ada to listen, kita mendengar dan memperhatikan suaranya. Seperti Bapak Ibu malam hari ini mendengar saya memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu mendengar, waktu tadi memuji Tuhan mendengar dan bahkan ikut memuji Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, ya? Kita mendengarkan firman Tuhan itu dikatakan memperhatikan. Perhatikan tuh berarti konsentrasi, fokus, ya. Matanya, ya, mata kita ini tertuju kepada pemberitanya. Ya, kenapa? Kalau kita tidak melihat, ya kita lihat yang lain, konsentrasi kita pasti akan berpindah. Jadi selain telinga mendengar, mata juga fokus melihat. Atau kalau kita mendengarkannya itu bukan siaran langsung, ya, bukan langsung kita lihat, kita hanya mendengar saja, ya, kita perhatikan, kita tidak melihat, berusaha untuk konsentrasi dengan yang kita dengarkan, ya. Memperhatikan, bagaimana kita mendengar? Yang A, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang sedang atau telah dikatakan. Perhatikan, terus dipertimbangkan. Oh begitu ya. Jadi kita ikut berpikir, tidak hanya mendengar, tapi apa yang dikatakan itu juga kita pikirkan. Nah, berikutnya memahami atau merasakan arti dari yang dikatakan. Jadi berusaha memahami, ya, berusaha memahami. Kadang memang ada pembicara yang pakai bahasa yang kita tidak mengerti, ya.
Kita tidak mengerti karena kita tidak sering menggunakannya. Tetapi biasanya diberi penjelasan dari kata-kata itu, kita tangkap ya maknanya. Nah, Paulus itu memberitakan firman Tuhan dan orang lumpuh mendengarkan. Mengapa kita perlu mendengarkan? Supaya kita mengerti firman Tuhan. Jadi saat mendengar kita perlu fokus sampai mengerti maksud Tuhan yang di dalam firman-Nya. Jadi sampai kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita bisa berusaha untuk lebih mengerti ya maksud ya. Jadi dari semua yang disampaikan biasanya itu ada maksud pesan yang terbesar ya. Seperti hari ini pesannya adalah firman Tuhan itu hidup ya. Firman Tuhan itu hidup, bisa hidup di dalam hidup kita ya. Nanti kita lihat, jika kita tidak mengerti, itu sama dengan firman Tuhan itu sudah berlalu bagi kita ya. Firman Tuhan itu begitu kita tidak mengerti ya sudah lewat, firman-Nya sudah berlalu bagi kita. Nah, memang di sini ada dua pihak yang terlibat ya. Pertama, ada pemberita firman ya, yang berusaha supaya maksud Tuhan itu tersampaikan ya. Ada tiga cara orang utama ya, orang mengajar, belajar itu. Pertama, mendengar. Ada yang lebih cepat dengan mendengar, ada yang lebih cepat belajar dengan melihat, dan ada yang lebih cepat belajar dengan praktek. Jadi ini sebuah pengetahuan yang harus kita mengerti supaya kita bisa mengkombinasikan, supaya semua orang bisa menangkap ya apa yang kita sampaikan ya. Biasanya pemberita firman itu belajar, berusaha ya. Mereka berusaha menangkap tentunya firman Tuhannya dulu ya. Kalau mereka dapat firman Tuhannya, mereka baru bisa berbagi. Kalau tidak dapat firman Tuhannya, tidak dapat pesannya, tidak dapat remanya, ya tidak ada yang bisa dibagi. Nah, itu pembicara itu biasanya belajar ya, belajarnya berminggu-minggu bahkan ya mereka belajar. Nah, tetapi ada yang harus belajar, bukan hanya pembicaranya tapi pendengarnya ya. Pendengar itu juga berusaha belajar untuk mengerti ya, untuk mudah mengerti, menangkap ya. Berusaha belajar apa yang bisa dilakukan. Kalau saya belajar itu dengan menulis. Jadi apa yang dikatakan itu saya tulis, itu sekaligus bisa langsung ada perenungan saat itu. Biasanya ada rema yang lain yang bisa ditangkap, yang meneguhkan ya. Terus tapi tidak semua orang seperti saya ya. Ada yang belajar dengan merekam, ada yang belajar dengan atau di YouTube ya. Kalau di YouTube sekarang ini kan di YouTube dengan mengulanginya, mendengarkan lagi ya, terus dipraktekkan ya. Ada orang yang belajar dengan mempraktekkan, oh ini maksudnya gimana, atau dia melakukan, atau dia mengingat, oh ini kejadiannya seperti ini ya. Jadi begitu mendengar firman ini, dia langsung di dalam pikirannya, oh kalau kejadian seperti ini sama ini. Nah, karena memang orang tuh cara belajarnya berbeda-beda ya. Nah, tapi yang kita mau belajar di sini adalah sebagai kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tangkap supaya kita bisa mengajarkan di Komsel ya. Jadi waktu kita mendengar itu kita tangkap firman itu, kita bisa catat, kita bisa mengingat-ingat supaya kita bisa ceritakan. Jadi saya belajar mengajar sekolah minggu itu dari SMP, Bapak Ibu ya. Saya belajar itu
supaya saya bisa sampaikan ya, pertama saya belajar itu seminggu full, saya belajar, saya ulangi terus ya. Saya masih ingat ceritanya waktu itu adalah tentang Musa membelah laut ya. Laut itu saya belajar, saya bayangkan ya, sampai nanti saya ngomongnya apa itu saya pikirkan ya. Demikian juga waktu kita mendengar firman itu kita juga belajar, ini aku harus sampaikan ya. Memang di ini kita harus berbagi ya. Kalau kita di Komsel itu kan sharing firman Tuhan. Yang di-sharingkan apa? Firman ya loh. Terus ditambahkan dengan pengalaman hidup ya, pengalaman hidup. Tapi kalau kita hanya menceritakan pengalaman hidup kita, tidak ada firmannya, pas kita bertobat kita ceritakan terus, lama-lama orang bosen ya. Tapi kalau firman itu hidup. Waktu kita sampaikan firman itu ya, kita nanti akan ingat lagi, ada pengalaman yang lebih tepat, mungkin ada orang lain. Jadi di Komsel itu sebenarnya kita saling mengajar. Ingat ya, ciri kedewasaan itu adalah mengajar ya. Engkau ndak minum susu terus ya. Kalau Rasul Paulus bilang, kamu ndak seperti anak kecil yang minum susu terus. Seharusnya kamu sudah mengajar. Artinya apa? Waktu engkau dewasa, kalau engkau mau jadi dewasa, ya ngajar. Ngajarnya di mana? Ya di Komsel, di rumah ya. Ngajar, belajar, kita belajar untuk mengajar. Itu berbeda dengan kita mendengarkan saja tanpa target apapun ya. Jadi belajar untuk mengajar, kita mendengar untuk mengajar ya. Tambahkan dengan pengalaman hidup atau kesaksian kita, terus tuntunan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu akan merasakan, waktu saudara ngomong dituntun oleh Roh Kudus ya. Nah, ini kita belajar ya. Jadi si penyampai firman belajar, pendengar firman tuh belajar, dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Itu yang nyampaikan ini kok saya ndak bisa itu. Tidak ya, keduanya tidak boleh saling menyalahkan. Pembicaranya bilang, ini yang dengerin itu ndak mudengan, ini harusnya orang yang dengerin itu orang yang intelektual saja yang bisa mengerti firman yang saya sampaikan, atau orang yang sederhana saja. Anda semua yang Tuhan berikan ya, semua yang Tuhan berikan untuk mendengar berita firman Tuhan itu juga harus mengerti. Jadi kita juga belajar, penyampai firman belajar untuk siapapun juga pendengarnya ya. Nah, terus perhatikan ini ya. Mungkin tidak semua yang disampaikan bisa kita tangkap ya, sedikit saja. Tetapi ingat, firman Tuhan itu hidup, sehingga meskipun sedikit, asal tidak kita cabut dari hati kita ya, bahkan kita pelihara, maka firman ini menjadi besar di dalam hati kita ya. Jadi meskipun firman itu sedikit, tetapi hidup, dan itu bisa menjadi besar, semakin besar di dalam hati kita. Oke, bagian kedua ya, firman Tuhan itu menumbuhkan iman ya. Di sini ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan ya. Ini firman ini sama dengan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Jadi kita mendengar ya, kita mendengar untuk mengerti ya. Tadi setelah kita mengerti,
kita bisa mempertimbangkan. Jadi jiwa kita, tubuh kita tuh pertama, tubuh kita, telinga kita mendengar, mata kita memperhatikan, terus kita mengerti, pikiran kita mengolah, ya, mempertimbangkan. Tetapi yang bisa memutuskan itu adalah roh kita. Jadi pikiran itu mempertimbangkan, tetapi roh itu memutuskan. Nah, saat firman Tuhan didengar dan dimengerti, baru seseorang bisa memutuskan dengan sadar untuk percaya. Nah, ini yang disebut iman. Percaya, ya, percaya dengan sadar, memutuskan, ya, keputusan ini yang melahirkan iman, ya. Nah, dari luar Paulus bisa melihat, ya, orang lumpuh ini percaya dan imannya tumbuh, ya. Jadi orang itu dari gestur tubuhnya, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, apalagi kita berhadapan, kita tuh bisa melihat, oh, orang ini konsentrasi, orang ini hilang konsentrasinya. Tapi kita memang tidak begitu memikirkan supaya kita juga tidak kehilangan konsentrasi, ya kan? Nah, itu ternyata itu bisa dilihat bagaimana orang merespon, ya, bagaimana orang memperhatikan firman Tuhan, ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi semakin besar iman yang dimiliki, semakin besar pengharapan kita. Wow, tambah ke pengharapan lagi. Semakin besar iman kita, semakin kita bisa mengerti cara kerja Allah yang tidak terlihat. Jadi dengan iman kita itu bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat loh. Melihat apa? Cara kerja Allah, pola Allah, rancangan Allah. Dengan apa? Iman kita. Jadi iman, ingat ya, firman itu hidup, ya. Firman itu hidup. Semakin besar firman bertumbuh di hati kita, semakin besar iman kita bertumbuh juga kepada Tuhan, ya. Semakin besar firman, semakin besar iman, ya. Semakin besar firman, semakin besar iman kita. Semakin banyak firman yang bertumbuh di hati kita, semakin banyak iman kita bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi firman itu melahirkan iman, ya. Iman itu adalah cara kita merespon firman Tuhan, ya. Tanpa firman Tuhan direspon, tanpa firman Tuhan dimengerti, iman itu tidak tumbuh. Nah, berikutnya 3. Firman itu menggerakkan pemulihan, ya. Ayat 10 saya akan bacakan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, ya. Orang ini hanya diminta untuk berdiri, tetapi apa yang dia lakukan? Melonjak. Kenapa kok orang ini melonjak? Karena dia sudah di dalam hatinya itu sudah bergelora, di dalam hatinya sudah muncul gairah, semangat. Firman Tuhan itu membuat hati kita itu bergairah, bersemangat, ya, untuk melakukan, ya, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi waktu kita mendengar itu, hati kita, ayo, aku ngerti, wah ini harus tak lakukan, ini mesti tak lakukan ini, ya. Jadi waktu kita dengar itu sudah ada bayangan di kepala kita, kita akan melakukan ini itu, kita akan lakukan ini itu yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena gini, ya, Tuhan itu menciptakan kita, menjadikan kita bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi penting mendengar. Tanpa mendengar kita tidak bisa melakukan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan mau supaya kita tidak
hanya ya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Tapi tanpa didengar kita tidak bisa melakukan, karena kita tidak mengerti. Kalaupun kita mendengar kita tidak mengerti, kita tidak bisa melakukannya dengan benar. Jadi firman itu perlu kita dengar, mengerti, terus kita lakukan ya. Firman itu hidup dan tumbuh di hati kita melalui pendengaran ya. Kemudian baru itu menggerakkan mukjizat ya, pemulihan hidup kita ya. Jadi tadi kayak lumpuh tidak berdaya itu kalau dalam arti ini, Lukas itu kan seorang dokter ya, penulis dari ini, itu dia menggunakan istilah itu seperti impotent, tidak berdaya ya, tidak berdaya, istilah kedokteran ya. Nah, ketidakberdayaan itu ya, kelumpuhan ya, itu bisa dipulihkan. Ketidakberdayaan itu bukan hanya masalah fisik, itu bisa, masalah fisik bisa. Tetapi kelumpuhan rohani membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan, tidak bisa berjalan maju. Jadi kelumpuhan rohani itu kalau kita merasa, oh aku kok rohku ndak maju ya, rohaniku kok ndak maju, nah mungkin kita ngalami kelumpuhan rohani itu ya. Ini bukan hanya tentang kelumpuhan ini, tapi ini adalah tentang kegerakan Tuhan, bergerak di dalam Tuhan ya. Tuhan juga siap untuk memulihkan kita apapun masalahnya. Yesus adalah jawaban melalui firman-Nya. Saya ulangi, apapun masalah yang kita hadapi, Yesus adalah jawaban melalui firman-Nya. Yesus adalah jawaban melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu jawaban buat kita ya. Apakah saudara memerlukan, Tuhan aku mau pulihkan, Engkau pulihkan hidupku. Tuhan aku mau, aku sudah lama tidak maju rohaniku. Ya rohaniku tidak bergerak, tidak ada dinamikanya, tidak dinamis. Rohku, hatiku sudah lama lemah. Ingat, firman Tuhan itu hidup. Tuhan mau kita dipulihkan. Percayalah ya. Kalau Bapak Ibu mau, Tuhan aku mau, aku percaya Engkau bisa pulihkan hidupku, Engkau bisa pulihkan semua hidup, baik itu berkat, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, semuanya bisa Tuhan pulihkan. Sakit penyakit Tuhan bisa pulihkan, karena firman itu hidup di dalam hati kita. Engkau percaya, firman itu bertumbuh di dalam hatimu, dan karena firman itu hidup, firman itu sendiri yang akan memulihkan hidup saudara. Kalau saudara mau percaya dengan firman Tuhan, taruh tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti, menangkap, dan bahkan kami bisa mengajarkannya Tuhan. Dan terlebih beri kami kekuatan, sebab firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami memberi kekuatan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dihadapi setiap jemaat-Mu, masalah apa yang dihadapi, tapi hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan yang hidup di dalam hati mereka itu akan memulihkan hidupnya Tuhan, mengembalikan kegairahannya, mengembalikan ketidakberdayaannya menjadi berdaya, menjadi bergairah, melompat di dalam roh
supaya mereka juga semakin bergerak maju di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup dan menggerakkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.